Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sohrul Rahmatul Ajija. Kali ini kita akan belajar mengenai business cycles. Oke, untuk bagian ini kita akan berbicara tentang apa itu siklus bisnis, kemudian apa itu agregat demand dan juga agregat supply, bagaimana model dari agregat demand dan agregat supply dapat digunakan untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Bagaimana dampak dari kebijakan makroekonomi terhadap agregat demand. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan business cycles? Jadi, business cycles itu merupakan kondisi fluktuasi ekonomi yang ditunjukkan dari total national output atau income dan employment biasanya dalam periode 2 sampai 10 tahun. Jadi kita nggak bisa melihat siklus bisnis hanya dalam kurun waktu setahun, 2 tahun itu terlalu pendek gitu ya. Jadi kita harus bisa menyajikan data yang lebih panjang lagi, lebih lama lagi, sehingga kita bisa tahu kondisi-kondisi kapan kondisi ekonomi itu akan up and down. Nah, kita langsung saja ya di sini ya. Business cycle itu di sini adalah periode waktu, saya bilang tadi bahwa semakin lama itu akan semakin bagus ya, karena kita akan tahu bagaimana kondisi tren perubahan dari, output. Nah, ini adalah indikator yang bisa kita gunakan real GDP, kembali lagi saya ingatkan bahwa real GDP ini merupakan GDP nominal dibagi dengan GDP deflator. Jadi sudah disesuaikan dengan komponen, inflasi. Nah, kalau kita melihat di sini, kondisi ekonomi itu akan mencapai kondisi peak, kemudian akan mengalami resesi ya, kemudian, stagnan begitu, terus naik lagi, resesi lagi, dan seterusnya. Nah, apa itu yang disebut dengan resesi? Resesi itu merupakan periode di mana real GDP itu mengalami penurunan dan unemployment mengalami peningkatan. Jadi kondisi seperti COVID-19 saat ini merupakan kondisi resesi. Ya, karena real GDP kita turun dan unemployment kita juga relatif mengalami peningkatan. Kemudian kalau resesi ini dibiarkan terlalu lama, maka akan terjadilah sebuah kondisi yaitu depression ya. Memahami siklus bisnis ini sangat penting terutama ketika kita menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi siklus bisnis bahwa real GDP itu tidak semulus yang kita bayangkan bahwa ekonomi itu akan naik terus gitu, tidak ya, tetapi akan mengalami suatu masa penurunan, kenaikan, dan seterusnya. Nah, kondisi ekonomi yang diharapkan, apakah kita bisa untuk meng-create sebuah ekonomi yang terus naik seperti ini? Saya rasa sulit ya, karena manusia pun kita punya kapasitas maksimum untuk bekerja, sumber daya yang lain juga seperti itu. Jadi diharapkan bolehlah ekonomi itu fluktuatif seperti ini, tapi secara overall dalam jangka panjang, jadi tren yang lebih lama, itu menunjukkan kondisi peningkatan. Jadi, seperti itu. Nah, kita tidak mengharapkan kondisi ekonomi misalnya kita bekerja terlalu keras ya, bekerja terus terlalu keras kemudian ekonomi naik gitu ya. Kita nggak ngukur diri, terus akhirnya jatuhnya terlalu curam. Ingat bahwa resesi itu wajar, tetapi kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi depresi. Kembali bangkit itu agak susah. Nah, makanya bolehlah kita naik, kemudian slow dululah kerja, naik lagi, slow lagi. Pokoknya kita punya progres yang meningkat. Kalau kayak gini, waduh, ya ini kasihan pemerintah dan juga masyarakatnya ya tentunya, karena kayak gini nih kan apa yang beat jantungnya ini luar biasa ya, naik, turun lagi dan seterusnya. Nah, eee, memahami dari siklus bisnis ini sangat diperlukan, terutama tadi ya sebagai seorang pengusaha itu, karena dia tahu bahwa bisnis itu nggak bisa lurus seperti ini, gitu ya, tetapi dia mengalami naik, turun, dan seterusnya. Sehingga ketika dia mengalami penaikan ekonomi kayak gini, seorang entrepreneur atau seorang pebisnis itu harus memiliki sense untuk menabung yang tinggi atau investasi misalnya. Untuk apa sih? Jadi jangan semua dihabiskan untuk konsumsi atau jangan menyisakan sedikit untuk saving gitu ya. Karena kita nggak tahu ekonomi ke depan seperti apa.
Jika terjadi resesi, maka kita masih punya cadangan ya, kita punya antisipasi dari dana saving untuk kejadian yang tidak terduga, mengantisipasi ketika terjadi resesi. Istilahnya adalah menghedging. Ya, jadi melakukan semacam apa ya, antisipasi ketika ekonomi lesu. Nah, begitu ya. Jadi saya tekankan kembali buat masyarakat Indonesia terutama karena secara data masyarakat kita ini untuk menabung ini lumayan sulit. Jadi dengan pengetahuan ini mudah-mudahan kita semua itu menjadi lebih semangat lagi untuk menabung. Oke, dan kita tahu bahwa siklus bisnis itu sifatnya adalah tidak beraturan dan tidak bisa diprediksi. Nah, makanya ini fungsi dari para ahli ekonomi ya, bahwa dengan menggunakan database yang ada, time series yang sudah lalu, kita gunakan untuk meramalkan kondisi ekonomi di masa depan. Makanya seorang ekonom itu jika ramalannya itu tepat sasaran, maka dia relatif bagus gitu ya model yang dia gunakan. Karena sangat tidak beraturan dan tidak bisa diprediksi. Sebagian besar dari variabel makroekonomi itu berfluktuasi secara bersamaan dengan jumlah yang berbeda-beda tentunya. Jadi misalnya ketika output ini turun, maka kebalikannya pengangguran mengalami peningkatan. Nah, besarannya itu berapa besar penurunan output dan juga berapa besar kenaikan unemployment itu diukur dengan elastisitas, kepekaan output dan juga unemployment. Di dalam bisnis cycle ini kita ada dua teori, yaitu exogenous teori dan juga internal teori. Kalau exogenous teori ini merupakan kita mengetahui bahwa siklus bisnis itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain dari faktor-faktor ekonomi. Misalnya perang, revolusi, election, oil price, population migration, technological innovation, climate change, weather, dan juga seperti sekarang kita ada wabah COVID-19, ini juga termasuk teori exogenous. Kemudian kalau internal teoris itu bahwa siklus bisnis itu dipengaruhi oleh sistem ekonomi itu sendiri. Jadi apakah terjadi ekspansi ataupun kontraktif kayak gitu. Kita sekarang belajar mengenai aggregate demand. Aggregate demand ini merupakan total dari demand individual. Jadi saya ingatkan kembali bahwa aggregate demand itu merupakan penjumlahan dari demand-demand individual. Misalkan ini adalah kuantitas, price, dan ini adalah demand dari Ani. Kemudian ini adalah demand dari Anu. Nah, seandainya dalam satu negara itu penduduknya hanya ada dua, yaitu Ani dan Anu. Kemudian Ani ketika harga itu senilai 5.000 misalnya, 5.000 rupiah, kemudian dia membeli sebanyak 10 unit. Jadi ada di sini. Ya. Kemudian kalau Anu pada saat harga 5, dia ternyata mampu dan mau membeli sebanyak 7 misalnya. Kemudian ketika harga itu menjadi 3, si Ani mampu membeli sebanyak 15 unit. Kalau ini di harga yang 3 mampu membeli sebanyak 8. Nah, kombinasi dari titik-titik ini akan membentuk kurva demand individualnya Ani dan ini menjadi kurva individualnya si Anu. Lalu karena penduduk tersebut memiliki hanya dua penduduk ya, dua penduduk di dalam suatu negara, maka secara agregat ini akan menjadi agregat demand. Ya, yaitu pada saat harga 5, di sini 5 dan di sini adalah 3, maka totalnya adalah kalau 3 ini 15 ditambah 8 adalah 23, kemudian 10 dan 7 adalah 17. Maka kurva ini menjadi kurva demand. Kalau ini dimensi Anu, ini adalah dimensi Ani. Nah, ini untuk agregat demand. Begitu juga agregat supply. Nah, kalau agregat supply tinggal supply individual dijumlahkan menjadi agregat
supply, kayak gitu ya. Jadi kalau agregat supply sebaliknya, misalnya di harga 5, misalnya kayak gini ya. Ketika di harga 5 mau dan mampu menjual itu misalnya ini adalah perusahaan X, ini perusahaan Y gitu ya. Di dalam suatu negara hanya ada dua perusahaan tersebut, dia mampu dan mau menjual sebanyak 10. Kemudian ini di harga yang sama Rp5.000 dia mampu dan mau menjual sebanyak 3. Bukan 3 sih, misalnya kalau mau dan mampu menjual sebanyak 12. Ketika harga 3 dia mau dan mampu menjual sebanyak 7 dan ini mau dan mampu menjual sebanyak 8. Maka ini menjadi kurva individual supply perusahaan X, supply-nya X, dan ini menjadi kurva individual supply-nya Y. Kalau secara agregat, maka ini adalah $5 dan ini adalah $3. Maka ini 12 tambah 10 yaitu 22 dan ini 7 sama 8 yaitu 15. Maka ini akan menjadi agregat supply. Begitu ya. Nah ini ya secara keseluruhan agregat demand bentuknya downward sloping. Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan kurva itu adalah kombinasi titik-titik ini ya. Jadi kalau kita bilang biasanya sih banyak kesalahan ya, mahasiswa atau masyarakat umum misalnya menyebut bahwa ketika harga 5 permintaannya adalah 10. Nah, itu kurang tepat. Jadi permintaan itu merupakan kombinasi titik-titik ini, yaitu titik P dan Q ini. Nah, membacanya adalah ketika harga 5, kuantitas yang diminta itu adalah sebanyak 10. Pada saat harga 3, kuantitas yang diminta adalah 15. Nah, permintaannya adalah seperti ini. Kalau kita melihat kembali ke kurva permintaan ini, yang membuat kurva permintaan itu bergeser ke kanan dan ke kiri, jadi ini bergeser ya, berarti ini bergeser ke kanan atau ke kiri, kalau turun ke kiri, itu adalah faktor-faktor lain selain harga. Gitu. Kenapa? Karena harga itu hanya mempengaruhi ini pergerakan sepanjang kurva. Jadi yang mempengaruhi kuantitas demand. Itu ya. Begitu juga supply. Kalau di supply itu adalah apa yang membuat kurva supply itu bergeser ke kanan dan ke kiri, itu adalah faktor-faktor lain selain harga itu sendiri. Kalau harga dia hanya mempengaruhi perubahan kuantitas yang ditawarkan kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita mempelajari sekarang apa faktor-faktor di luar harga yang mampu mempengaruhi kurva permintaan. Ya, yang pertama adalah tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dalam hal ini salah satu indikatornya adalah income. Semakin tinggi income masyarakat, maka yang awalnya itu misalnya kayak gini tadi ya. Kita kembali ke gambar ini. Ketika masyarakat itu semakin tinggi pendapatannya, misalnya kalau sekarang ini ada demo buruh misalnya menuntut untuk kenaikan UMK misalnya atau UMR. Nah, kemudian ketika disetujui maka artinya pendapatannya kan relatif naik dibandingkan sebelumnya, gitu kan? Maka ini bisa mengakibatkan, meskipun tidak sesimpel itu ya, kalau dalam kondisi ekonomi yang nyata, uang yang didapatkan naik, tiba-tiba demand naik juga tidak seperti itu, banyak faktor lain. Nah, ini kita simplifikasi, misalnya ketika terjadi kenaikan pendapatan individual atau masyarakat, yang awalnya dia itu di harga 5 hanya mau dan mampu membeli sebanyak 17 unit, sekarang karena dia punya uang yang lebih, dan dia menyukai produk tersebut dan dia membutuhkan produk tersebut, bisa jadi dengan harga yang sama dia bisa membeli sebanyak 18 unit katakanlah. Jadi ada kenaikan di sini. Maka kurva ketika harga 3 dia mampu dan mau membeli sebanyak katakanlah 15. Maka dengan demikian, kenaikan kesejahteraan masyarakat atau kenaikan pendapatan itu bisa mendorong agregat demand ke arah kanan. Kayak gitu. Tentu saja ini dengan banyak simplifikasi karena belum tentu ketika pendapatan masyarakat naik yang ditunjukkan dengan UMR itu dinaikkan, kemudian
bisa mendorong aggregate demand juga. Bisa jadi kan ekonomi itu kompleks ya. Kalau misalnya UMR naik, maka dampaknya ke supply. Nah, nanti kita bahas apa yang mempengaruhi demand dan supply. Kemudian interest rate. Interest rate ini mau tidak mau kita masih sangat dipengaruhi oleh kondisi interest rate karena sistem moneter kita itu masih menggunakan interest rate. Ya, jadi apa kaitannya interest rate dengan demand? Logikanya begini, kalau kita sebagai masyarakat, sebagai customer ya, uang kita di dompet kalau dibandingin dengan interest rate yang ada di perbankan, misalnya suku bunga deposito atau suku bunga tabungan itu katakanlah dinaikkan, nah suku bunga tabungan itu dinaikkan, apa yang terjadi? Kita kan akan cenderung relatif untuk wah tertarik nih nabung gitu kan. Akhirnya saving itu akan naik. Ketika saving itu naik, ya kan, maka pilihannya adalah investasi di sektor real akan kurang menarik gitu kan. Orang daripada kita usaha katakanlah kan kalau bisnis itu kan masih unpredictable ya. Tapi dibandingin dengan naruh di deposito itu kan fix ya kan. Suku bunga naik lebih baik menggiurkan naruh uang di deposito dan resikonya juga relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita bisnis. Akibatnya apa? Ketika suku bunga tabungan ini naik, maka saving itu naik, maka investasi di sini akan turun. Akibatnya apa? Ketika seperti ini, maka jumlah permintaan akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena orang lebih memilih untuk menabung. Sebaliknya kalau suku bunganya itu turun, ya kan? Suku bunga deposito turun, katakanlah orang tidak tertarik untuk menabung, kebalikannya dia akan turun. Kemudian investasi akan lebih bergairah dalam arti orang lebih baik kalau suku bunga turun itu kan gini, suku bunga turun berarti kan suku bunga tabungan turun, orang malas nabung di bank. Ketika suku bunga turun juga, suku bunga pinjaman turun juga, maka orang akan lebih berbondong-bondong untuk pinjam di bank dan digunakan untuk investasi di sektor real, kayak gitu kan. Nah, akhirnya investasi akan naik dan aggregate demand, itu juga akan meningkat, kayak gitu. Lalu exchange rate. Exchange rate ini, perlu saya ingatkan lagi, depresiasi itu adalah ketika mata uang kita mengalami penurunan atau melemah dibandingkan nilai mata uang asing. Nah, misalnya depresiasi itu ketika $1 misalnya bernilai 15.000. Nah, sekarang $1 bernilai 16.000. Artinya, rupiah kita mengalami depresiasi. Yang awalnya kita itu cukup membayar 15.000 untuk mendapatkan $1, sekarang kita harus mengeluarkan 16.000 untuk mendapatkan $1 yang sama. Nah, dalam kondisi ini rupiah kita mengalami depresiasi. Ketika depresiasi ini siapa yang diuntungkan? Nah, aktivitas yang melibatkan exchange rate itu kan ekspor dan impor. Kalau ekspor itu kan berarti kita mengirim barang ke luar negeri kan. Kita ngirimnya berupa barang dan pembeli yang di luar negeri mengirim ke kita dalam bentuk mata uang asing. Misalnya dalam hal ini adalah dalam bentuk dolar. Berarti ketika mata uang kita terdepresiasi, eksportir itu kan kayak eh, diuntungkan, ya kan? Karena dia dapatnya dolar yang awalnya misalnya dia dibayar dengan $1 dari hasil penjualannya, itu hanya bisa terkonversi sebanyak Rp15.000. Tetapi karena sekarang rupiah terdepresiasi, maka para eksportir itu akhirnya mendapatkan Rp16.000. Jadi sebenarnya kondisi ketika mata uang kita melemah itu yang diuntungkan adalah eksportir. Sebaliknya ketika ekonomi kita mengalami penguatan, exchange rate kita mengalami apresiasi atau penguatan kembali, maka yang diuntungkan tentunya importir. Karena kalau importir itu kan kita membayar ke luar negeri kan, dari rupiah dipindah ke
dolar. Karena mengalami penguatan, maka yang awalnya kita harus membayar 16.000 sekarang cukup 15.000 saja. Nah, mungkin pertanyaan kalian adalah, eee, bagaimana Bu, misalnya kalau katakanlah negara kita ini rupiah mengalami depresiasi, tapi kok banyak yang galau ya, dalam arti kan seharusnya eksportir seneng. Nah, ini menjadi case yang berbeda. Secara teori memang seperti ini, tapi faktanya kita harus lebih dalam lagi menganalisis karakteristik produk-produk ekspor kita. Nah, kalau kita lihat ekspor kita itu produknya, bahan bakunya diperoleh mayoritas masih impor. Nah, kalau misalnya terdepresiasi, berarti bahan bakunya itu kan lebih mahal harganya. Maka eksportir juga akhirnya, aduh, daripada rupiah terdepresiasi kayak gini, saya juga nggak bisa dapat barang inputnya lebih murah, ya udahlah kita memilih untuk rupiah itu terapresiasi. Nah, kecuali buat eksportir raw material yang itu memang produk kita tanpa bahan baku impor misalnya sumber daya alam kayak gitu itu wah ini menjadi hal yang menarik misalnya batok kelapa atau minyak jelantah yang itu memang kita produksi di sini, kemudian atau sampah katakanlah kita mau ekspor biji sampah misalnya, atau cacahan sampah itu ya, itu, menjadi, itu menarik buat para eksportir kayak gitu. Nah dampaknya gimana kalau ketika rupiah mengalami depresiasi kan net ekspor akan naik akibat dari ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor, ini secara teori ya. Maka permintaan terhadap barang dan jasa itu juga akan mengalami peningkatan, kayak gitu. Nah, kemudian apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi aggregate demand, di antaranya adalah kebijakan dan juga exogenous variable ya. Jadi kalau yang policy variable ini termasuk kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Saya ingatkan kembali bahwa kebijakan moneter itu adalah kebijakan dengan menggunakan jumlah uang beredar dan juga suku bunga. Kemudian kalau fiskal policy itu adalah dari tax dan juga government spending. Kalau monetary yang ekspansif, nah kita gambarkan ya, kebijakan yang bagus itu dia harus bersifat countercyclis. Artinya ini adalah contoh dari siklus bisnis. Kemudian ini adalah pendapatan ya. Misalnya ekonomi lagi seperti ini. Nah, ekonomi ketika dia mengalami kondisi yang growing, maka kebijakan ekonomi itu harus counter siklis, artinya mengcounter kondisi. Kondisi ekonominya lagi ekspansif, maka kebijakannya itu harus kontraktif. Sebaliknya, ketika ekonomi itu lagi kontraktif, lagi lesu, resesi, maka kebijakan yang harus diambil adalah harus yang ekspansif. Maka ini adalah maksud dari kebijakan fiskal maupun moneter itu harus bersifat counter siklis. Ketika ekonomi lesu atau ekonomi lagi kontraktif, maka kebijakan harus ekspansif. Mungkin Anda akan memahaminya lebih cepat ya. Jadi kayak misalnya kondisi ekonomi, misalnya gini ya, ini kondisi ekonomi, kemudian ini adalah policy yang diambil ya. Kalau kondisi ekonominya ekspansif dan ini adalah kontraktif. Kemudian ini fiskal policy-nya. Ketika ekspansif kondisi ekonomi, maka policy-nya harus kebalikannya yaitu kontraktif kan gitu. Ketika kontraktif apa yang dilakukan di fiskal policy-nya adalah tax-nya dinaikkan, ya kan? Kan ekonomi lagi bagus. Banyak orang yang lagi wealth-nya naik, maka pajak-pajak dinaikin dong, kesempatan kan gitu. Kemudian government spending-nya turun. Subsidi-subsidi jangan dulu deh, kan orang-orang ini pada pada ini istilahnya kesejahteraannya naik kayak gitu. Jadi ini adalah kondisi policy yang kontraktif. Kontraktif. Nah, untuk moneternya gimana? Kalau moneternya berarti jumlah uang beredarnya diturunin, ya kan? Biar apa? Biar nanti nggak over ini price gitu kan. Kemudian suku bunganya dinaikin. Wah, ini kaya raya nih masyarakatnya nih gitu. Nabung dong gitu. Ini deposito naik nih gitu. Nah, caranya kayak gitu. Sebaliknya, kalau kondisi ekonomi kontraktif seperti resesi sekarang yang kita hadapi karena COVID-19, maka kebijakan ekonomi itu harus ekspansif ya. Fiskalnya apa yang dilakukan? Sekarang
pajak-pajak lagi diskon besar-besaran kan. Jadi memang ya ekonomi lagi lesu, masa pemerintah harus menarik pajak besar? Ya prihatin gitu kan. Sebaliknya, subsidi dinaikkan, ada bantuan langsung tunai, ada subsidi untuk masyarakat yang terkena PHK, ada subsidi atau tunjangan untuk UKM gitu kan, usaha kecil mikro, ada subsidi pajak kayak gitu. Ini dalam rangka agar ekonomi yang resesi kembali lagi bergairah. Untuk sisi moneternya apa yang dilakukan? Jumlah uang beredar ditambah gitu ya. Tapi terkait dengan hal ini berbicara soal moneter, Anda bisa melihat video-video saya yang lain terkait dengan kebijakan moneter karena dia mengalami perubahan yang sangat cepat ya. Jadi ini teori dasar ya. Tidak semudah itu untuk menambah jumlah uang beredar juga gitu kan. Nah, tools yang lebih efisien itu sebenarnya adalah suku bunganya. Suku bunganya diturunin. Ya udah deh kita nggak berharap masyarakat nabung dulu, sekarang udah konsumsi aja nih gitu. Biar orang-orang yang bisnis di luar sana itu laku jualannya. Jadi biar orang itu tidak tertarik untuk nabung dulu, misalnya gitu. Dan suku bunga pinjaman juga diturunin. Kita berharap agar orang-orang semakin banyak yang pinjam ke bank untuk usahanya gitu. Sehingga ekonomi menjadi lebih bergairah kembali. Kayak gitu. Kemudian kalau exogenous variable itu ada foreign output ya. Tentunya kalau kita di negara yang sudah open ekonomi tentunya sangat dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi di negara-negara lain di dunia. Kayak gitu ya. Ya kaitannya sama ekspor impor di mana ketika open ekonomi, ekspor itu akan menambah GDP kita, sedangkan impor itu justru akan mengurangi. Kemudian aset value itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi kayak nilai dari aset semakin tinggi stock market ya. Ini mungkin kiblatnya adalah stock market ya. Maka akan meningkatkan household wealth kan. Jadi kalau kita punya saham kemudian harganya naik kan juga value dari wealth kita juga akan mengalami peningkatan. Teknologi juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya teknologinya sekarang kan teknologi luar biasa ya, bagaimana kita sangat termanjakan sekali dengan teknologi, apalagi di masa pandemi kayak gini, itu kerasa banget bagaimana kita bisa shopping di rumah saja kayak gitu kan. Kemudian mungkin dan itu tentunya akan menambah kesempatan untuk bisnis gitu kan dan juga faktor-faktor yang lain. Lalu untuk agregat supply juga sama ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu adalah kombinasi dari supply-supply individual. Dan untuk agregat supply ini cenderung berbeda. Agregat demand itu kita akan mengenal satu jenis agregat demand baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, yaitu yang sifatnya dia downward sloping. Tetapi untuk agregat supply ini berbeda ya. Jadi dalam jangka pendek agregat supply itu akan berbentuk upward sloping seperti ini, tetapi kalau dalam jangka panjang itu dia akan berbentuk vertikal. Jadi ini kuantitas dan ini price dia akan berbentuk vertikal. Ya, nanti kita jelaskan. Kenapa dari agregat supply itu kok berbentuk upward sloping seperti ini sih? Ini karena ada misperception dari supplier tentang relative price gitu ya. Dan juga ada sticky wage-nya. Sticky wage itu artinya gini, kan nggak semudah itu ya menaikkan UMR misalnya. Di dalam rapat ada tuntutan dari teman-teman yang menjadi karyawan gitu ya. Naikkan UMR dong, kenaikannya misalnya naik 900.000 gitu. Waduh, gitu kan. Setiap tahun naik 900.000 misalnya, atau setiap ada revisi naik 900.000 atau 600.000. Nah, ini tidak bisa semudah itu karena kan kita juga mempertimbangkan dari aspek pengusaha juga gitu kan. Nah, dan ini juga perlu kita pertimbangkan ketika UMR itu naik, apakah ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga? Kalau demikian berarti sebenarnya nominal wage itu akan naik ya, tetapi harga juga akan naik. Nah, ini kalau kenaikannya sama ya sama aja dong. Jadi kayak duit gaji 5 juta, awalnya bisa beli bakso 100 misalnya gitu. 5 juta dapat bakso 100. Oke.
atau 1.000 bakso, tetapi sekarang karena, harga-harga juga naik, gaji 6 juta tetap aja dapat 1.000 bakso gitu kan. Ngapain harus naik gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita pikirkan tuh lebih ke real wage seharusnya ya. Tetapi kan, kita termasuk saya sendiri juga mungkin akan berbicara soal nominal, "Oh ya gaji saya tuh naik terus loh." Tapi kan jarang orang akan bilang bahwa real wage saya itu akan naik terus gitu loh. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, real wage itu ketika duit yang saya terima itu bisa dapetin berapa barang dan jasa kayak gitu. Nah ini karena sticky wage ini memang sangat sulit untuk menaikkan, harga menaikkan gaji gitu kan secara cepat. Ada sticky wage, juga ada sticky price. Jadi kayak misalnya gini, ada beberapa produk ya, mungkin ketika harga-harga itu naik, dia tidak bisa serta-merta langsung dinaikkan harganya, gitu kan. Jadi kayak misalnya, "Aduh ini harganya pada naik nih, wah ini barang ini saya naikkan harganya." Nggak ada pembelinya, penjual juga akan mikir-mikir mau menaikkan harganya gitu loh. Jadi karena adanya sticky price sama sticky wage ini, akhirnya aggregate supply itu berbentuk upward sloping seperti ini ya, kaitannya begitu. Jadi kalau harga itu naik, maka dari pihak penawaran, dari pihak pengusaha itu juga berusaha untuk menawarkan lebih banyak, kayak gitu. Kemudian dalam jangka panjang, aggregate supply itu berbentuk vertikal ya. Kenapa? Karena dalam jangka panjang itu, akan menghadapi yang namanya natural rate of output ya. Jadi full employment. Jadi, dalam jangka panjang itu semua sumber daya sudah digunakan, kemudian istilahnya kalau ketika harga mau naik berapapun itu loh, kita nggak bisa menjual lebih banyak lagi, karena memang udah stoknya udah nggak ada gitu loh. Jadi semua udah terberdayakan. Makanya dalam jangka panjang itu kita mengenal, natural rate of output sehingga dalam jangka panjang itu mau berapapun harga itu naik, output tidak akan bergeser, kayak gitu. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi aggregate supply? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aggregate supply, itu kita kembali lagi ke fungsi produksi Cobb-Douglas. Ini fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana output itu dipengaruhi oleh teknologi dan juga fungsi dari capital dan juga labor. Nah, ketika kita memahami ini, bahwa output itu dipengaruhi oleh harga dari input juga. Inputnya apa? Ada teknologi, ada kapital, ada labor. Kalau teknologinya semakin bagus, maka output juga akan naik. Kapital ini apa? Kapital itu termasuk suku bunga ya. Jadi kalau tadi suku bunganya turun, kalau suku bunganya turun, harganya kan murah. Ketika harga murah, maksudnya pengusaha itu hanya bayar bunga yang lebih murah, itu kan jadi inputnya jadi lebih murah gitu loh. Nah, itu juga akan membantu pengusaha untuk mendapatkan output yang lebih banyak. Labor, kalau gajinya terkendali, tetap aja stabil, tidak mengalami lonjakan, maka dia juga bisa menggeser output ke arah kanan, kayak gitu. Oke, nah, macroeconomic equilibrium itu terjadi, ketika agregat demand itu bertemu dengan agregat supply, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya, kayak gitu. Oke, ini sudah saya jelaskan terkait dengan pergeseran permintaan dan penawaran. Ini juga, efek monetary dan fiscal policy terhadap agregat demand. Nah, kita mengenal kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter ini sebenarnya adalah kebijakan dari aspek demand. Jadi, fiskal dan moneter ini sangat mempengaruhi dari aspek demand ya, dan dia itu akan relatif lebih, berfungsi itu di dalam jangka pendek. Nah, kalau kita berbicara soal, bagaimana kebijakan moneter dulu nih ya, kebijakan moneter itu kita kembali ke, teorinya Keynes mengenai, theory of liquidity preference gitu kan. Di sini banyak sekali dijelaskan bahwa apa faktor-faktor yang mempengaruhi, interest rate misalnya. Jadi
Berdasarkan teori tersebut, jadi interest rate itu sangat berpengaruh terhadap supply dan demand untuk uang gitu. Nah, money supply, jadi dalam teori moneter kita mengenal money supply dan juga money demand ya. Money supply ini dikontrol oleh central bank. Ini tidak terlalu banyak ya, mungkin hanya kulit arinya saya jelaskan. Nanti lebih banyak di video-video saya terkait dengan money demand dan juga money supply. Kemudian money demand itu adalah permintaan uang dari masyarakat yang bergantung kepada nilai suku bunga. Kemudian equilibrium money market itu ditunjukkan dengan gambar seperti ini, di mana ini adalah quantity of money dan ini adalah interest rate. Money supply dia sifatnya vertikal, kalau money demand dia downward sloping. Jadi semakin tinggi suku bunga, jumlah uang yang diminta juga akan semakin rendah kayak gitu. Ya kan, karena orang lebih memilih menabung, tetapi ketika suku bunganya rendah, jumlah uang yang diminta akan semakin tinggi kayak gitu. Kemudian bagaimana money market berpengaruh terhadap aggregate demand gitu kan. Jadi kalau keseimbangan money market seperti ini, ya equilibriumnya di sini, maka ini ketika harga itu mengalami peningkatan, misalnya ke P2, maka money demand itu akan naik juga kan. Nah, ketika money demand itu naik, maka ini sebenarnya juga akan diikuti dengan suku bunga yang naik ke R2. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Output itu mengalami penurunan. Terus bagaimana dengan perubahan dari money supply? Ada monetary injection. Misalnya money supply yang awalnya di MS1 ini, ya dengan keseimbangan di situ, di R1 ini, kemudian ada monetary injection atau penambahan jumlah uang beredar dari bank sentral ke MS2, maka yang awalnya harga di P itu, kemudian suku bunga dan harga di aggregate demand itu P, maka di sini akan di pasar uang ini akan mengalami penurunan suku bunganya ke R2. Kemudian diikuti dengan kenaikan output ya menuju ke Y2, pergeseran ke kanan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Peningkatan jumlah barang yang diminta. Ya, kayak gitu. Kemudian bagaimana dampak dari fiscal policy? Fiscal policy ini ya tadi bisa menggunakan government spending ataupun tax ya. Ya ini kita mengingat kembali tentang multiplier ya di pendapatan nasional, di mana multiplier itu kan satu per satu min MPC ya. Dan ini kan juga MPC berarti marginal propensity to consume. Kemudian misalnya katakanlah MPC-nya 3/4 gitu kan, maka dalam hal ini multipliernya 4 katakanlah. Misalnya terjadi kenaikan 20 triliun dari government spending itu bisa generate 80. Ini kembali lagi ke dulu yang multiplier government spending. Jadi kita kaitannya sama ini juga. Kayak gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan crowding out effect? Jadi, crowding out effect ini kebijakan fiskal mungkin saja tidak mempengaruhi ekonomi seperti multiplier yang kita harapkan gitu kan. Kenaikan dari government purchase atau government spending itu bisa meningkatkan interest rate itu naik juga. Jadi kayak misalnya masyarakat nih sekarang dengan ada misalnya dikasih bantuan atau apa dengan dengan pemerintah itu membangun infrastruktur berarti belanjanya kan semakin tinggi. Nah, ternyata itu juga mengakibatkan suku bunga yang naik gitu. Karena orang wah masyarakat ini lagi banyak duit nih, akhirnya kebijakan moneternya misalnya diikuti dengan naik kayak kenaikan gitu kan. Maka itu sebenarnya akan mengakibatkan crowding out effect. Jadi kenaikan suku bunga itu akan mereduksi investment spending juga kayak gitu. Pengurangan dari demand sebagai dampak ketika adanya fiskal ekspansi ini yang disebut dengan crowding out effect. Jadi kebijakan fiskal itu kan harapannya ekspansif gitu kan, tetap dan mendorong output kan. Jadi harapannya kalau kebijakan fiskal di sini itu kan harapannya ke sini gitu ya. Tetapi karena ternyata juga diikuti dengan kenaikan suku bunga, ternyata dia nggak bisa meningkatkan
demand ke kanan setinggi yang diharapkan di multiplier-nya government spending. Nah, kenapa? Karena ada dampak yaitu suku bunga juga ikutan naik. Nah, ini yang disebut dengan crowding out effect. Jadi ini ya, bagaimana logikanya? Misalnya crowding out effect ini terjadi penambahan government spending sebanyak 20. Misalnya terjadi penambahan government spending sebanyak 20 triliun, maka dia akan mendorong agregat demand ke kanan kan? Otomatis kan karena total outputnya kan naik karena adanya government spending gitu. Kemudian ternyata ini diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, kenapa naik? Karena di sini di money demand itu jumlah uang yang diminta kan semakin tinggi. Ketika jumlah uang yang diminta tinggi, maka suku bunganya akan meningkat. Nah, ketika suku bunga meningkat, maka dampaknya agregat demand akan turun lagi gitu loh. Jadi awalnya itu kan kita harapannya multiplier dari government spending harapannya naiknya sejauh ini gitu kan. Tapi karena ini suku bunganya juga ikutan naik, maka ternyata dampak akhirnya agregat demand cuma naik segini. Jadi nggak seperti yang sebanyak yang kita harapkan dari multiplier government spending. Nah, inilah yang disebut dengan crowding out effect. Oke, perubahan terhadap teks juga sama ya. Automatic stabilizer adalah perubahan di fiscal policy yang diharapkan dapat menstimulasi agregat demand ketika ekonomi menuju resesi tanpa membuat policy maker itu mengambil any deliberate action atau kebijakan yang disengaja. Ikuti tax system dan juga beberapa form dari kebijakan pengeluaran pemerintah. Oke ya, sekarang kita bahas misalnya ini adalah kuantitas price. Ini adalah AD dan juga AS. Dalam jangka pendek ini short run dan juga ini adalah long run. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal ataupun moneter itu bisa mendorong demand ke kanan kan? Begitu juga dalam jangka panjang, agregat demand juga akan mengalami peningkatan. Ini kalau misalnya kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Nah, dampaknya dalam jangka pendek itu memang ini mampu meningkatkan Y atau output dari Q1 ke Q2. Tetapi dalam jangka panjang, karena kondisi sudah full employment, maka sebenarnya kebijakan fiskal ataupun moneter dalam jangka panjang itu lebih banyak berpengaruh kepada kenaikan harga. Nah, oleh karena itu, sebaliknya kalau kita mengambil kebijakan dari aspek supply, yaitu apa aja? Mengendalikan dari aspek teknologi, kemudian kapital dan juga labor ya. Di mana dalam jangka pendek, kapital dan labor ini masih bisa dikendalikan. Dalam jangka panjang, kapital dan labor itu dia akan stagnan juga. Sehingga dalam jangka panjang, satu-satunya yang bisa efektif untuk meningkatkan output itu adalah inovasi di teknologi. Sekarang kita lihat, kalau ekonomi itu kita banyak berperan di aspek supply-nya. Ya, jadi kalau aspek supply itu, misalnya nih, dalam jangka pendek kita dari labornya itu misalnya kalau dimurahin nggak mungkin ya. Namanya UMR kalau naik ya naik terus dia. Apa ya? Oh ini kualitas labornya. Berarti kualitas labornya itu sekarang menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak skillnya. Sehingga kalau yang awalnya 1 jam itu bisa memproduksi 10 unit, sekarang karena skillnya lebih baik, dia bisa memproduksi 20 katakanlah. Nah itu kan berarti outputnya akan naik gitu kan. Sorry, ini demand dan ini supply ya. Kemudian ketika seperti itu, maka barang yang diproduksi kan akan mengalami peningkatan ke sini, agregat supply. Ya, ini anggapannya adalah ceteris paribus, di mana semua itu tidak mengalami perubahan. Sehingga ketika aspek supply itu bergeser ke kanan, output bisa bergeser ke kanan juga atau naik, tetapi harga-harga bisa lebih terkendali gitu. Dan dalam jangka panjang, kalau kita banyak lebih bermain di sektor supply, itu maka agregat supply ke kanan, ya mungkin karena invasi teknologi, maka output bisa terdorong ke kanan.
Saya suka menjelaskan gini ya, kayak, nggak tahu sih kalau saya tuh karena hobinya nonton Doraemon ya, kalau kalian nonton filmnya Doraemon, itu kan apa ya, kita berandai-andai ada pintu waktu, kita berandai-andai kita akan apa ya, ada mobil terbang kayak gitu-gitu kan, tapi itu sebenarnya sesuatu hal mimpi yang sebenarnya sangat berpengaruh loh dalam ekonomi kita gitu. Sehingga dalam jangka panjang itu memang bayangkan kalau semua sumber daya kita udah dipakai, nggak ada lagi tanah yang bisa dipakai untuk apa, untuk tempat tinggal, untuk produksi. Nah, orang kan akan berpikir, ya udah naik gitu kan, sekarang mulai banyak apartemen katakanlah. Nanti kalau apartemennya udah habis gimana? Oh, berarti kita harus pakai udara nih ya? Atau kita membangun negeri di atas awan kayak Doraemon kayak gitu. Itu who knows kan, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, karena manusia itu diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, berpikir, kecerdasan yang melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi seperti itu, jadi memang antara kebijakan fiskal sama moneter itu dia lebih banyak di aspek demand, ya. Jadi tetapi kita jangan terlalu mengandalkan demand, apa, kebijakan dari aspek demand ya, karena ini memang sangat diperlukan, tapi lebih efektif dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, yang paling berpengaruh itu justru di kebijakan dari kebijakan dari aspek supply. Oleh karena itu buat Anda, mulai saat ini, apa sih yang bisa saya berikan, kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk negara Indonesia tercinta ini, untuk mendorong output dalam jangka panjang adalah, oh saya mungkin bisa berkontribusi di sini, di labor. Oh ya sudah berarti saya skill-nya saya naikkan gitu kan. Kemudian kalau kapital berarti negara kita ini kekurangan saving ya, kekurangan akumulasi kapital. Oleh karena itu nanti kalau saya sudah bekerja, saya tidak akan boros-boros kok. Saya akan balance, saya juga akan menyisihkan uang saya untuk saving dan nantinya diharapkan bisa digunakan untuk akumulasi kapital di negeri kita ini. Kita membayangkan nanti membangun jembatan, membangun rel kereta api, double track ataupun bikin kereta api sendiri itu dari uang kita sendiri, dari uang rakyat sendiri. Nah, kayak gitu mimpinya. Atau buat kalian yang sekarang, ada di teknik dan Tuhan ngasih anugerah kalian cerdas itu ya, itu manfaatkan agar apa, teknologi tersebut mampu untuk membantu masyarakat kita bekerja menjadi lebih baik lagi. Oke, itu penutup dari materi siklus bisnis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.